Surit News Channel, limbah menjadi salah satu permasalahan yang berkepanjangan dan cukup sulit untuk diatasi karena akan terus ada mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Manusia akan menghasilkan limbah dari berbagai macam kegiatannya. Mulai dari kegiatan industri, kegiatan pertanian, hingga kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia akan menghasilkan limbah. Limbah yang saat ini paling banyak dihasilkan oleh manusia adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Limbah domestik dapat berasal dari rumah tangga, sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar, mal, dan sarana sejenis lainnya. Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makan, sisa makanan berwujud cair, serta kotoran manusia. Pembuangan limbah cair domestik perlu dikelola dengan baik karena tidak sedikit dari limbah jenis ini yang mengandung bahan kimia, seperti deterjen, sabun mandi, dan minyak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Limbah padat yang dibuang sembarangan akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Limbah padat domestik dibagi menjadi dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah domestik yang mengandung bahan kimia, seperti deterjen, di permukaan tanah dapat mempengaruhi tingkat keasaman pH tanah yang akan berpengaruh pada penyerapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang di sungai akan merusak atau bahkan membunuh tanaman dan hewan yang hidup dalam sungai tersebut. Hal tersebut terjadi karena air limbah yang mengandung bahan kimia domestik ini akan mengurangi kadar oksigen yang terdapat dalam air sungai sehingga merusak kualitas air sungai tersebut. Keadaan ini akan berpengaruh pada kerusakan ekosistem di sungai dalam waktu yang berkepanjangan. Limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik juga akan menyebabkan gangguan kesehatan dan mengganggu nilai estetika dengan bau yang ditimbulkan serta tidak enak dipandang. Karenanya Satgas Citarum Harum Sektor 14, pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 kembali melaksanakan sidak ke pabrik untuk mengecek kondisi dan pengelolaan limbah domestiknya. Kali ini pertama yang disasar dari PT Indaci Prima yang memproduksi benang nilon, beralamat di Jalan Industri Ubruk Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur. PT Purnama Asri Sur atau PT PAS yang bergerak dalam usaha garmen, beralamat di Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, dan PT Elegan bergerak dalam bidang pemintalan benang, beralamat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur. Dari hasil pengecekan dan uji baku mutu air limbah domestik yang dikeluarkan sudah memenuhi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Men LHK Setjen Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Untuk PT PAS limbah domestik cair maupun padatnya dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Pak semuanya, selamat siang. Kami selaku perwakilan dari manajemen PT Purnama Asri Sur mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak. Sudah memberikan pencerahan kepada kami, pengarahan tentang lingkungan ya Pak ya, intinya untuk kebersihan lingkungan, yang mana kedatangan Bapak ini sangat berpengaruh positif ya Pak ya untuk menilai perkembangan lingkungan perusahaan ya Pak ya, terutama mengenai limbah dan sampah yang ada di wilayah lingkungan. Satgas dari Citarum Harum yang hari ini telah mengadakan kontrol atau pengecekan ke perusahaan kami, dan alhamdulillah dengan hasil yang sangat baik sekali, dan insya Allah kami pun juga secara internal perusahaan telah melakukan hal-hal yang terbaik untuk pengelolaan lingkungan ini, termasuk di dalamnya bahwa kita itu spinning dan proses kering. Jadi dari fiber menjadi benang, tidak ada pewarnaan, tidak ada apapun.
Jadi sampai saat ini sudah dibuktikan, kami pun juga 3 bulan sekali melakukan uji lab dengan outlet air ini dan sudah dibandingkan dengan uji daripada Satgas. Alhamdulillah dengan hasil yang sangat baik sekali. Dan insya Allah kedepannya kita pun juga untuk IPAL, karena memang ini peraturan baru dan kami pun juga lagi proses tender, lagi progres, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita udah bisa selesaikan. Dan ini pun juga memang sudah mandat dari provinsi, dan memang itu harus dilakukan ada IPAL. Terima kasih. Mungkin saya Serda Wahyono, jabatan Baop Sektor 14. Mungkin pelaksanaan ini bukan hanya di Elizen aja Pak. Kita sudah intens ke perusahaan yang lain juga untuk mengecek hasil atau pengolahan limbah cairnya. Ya, kita tidak mengada-ngada, kita pun bawa alat dan disaksikan. Kalau ada pembanding ya kita bandingkan sama-sama, alatnya disandingkan. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan atau apa. Kita ya hanya sifatnya mengecek dan membina. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sarna yang sudah komit untuk menjaga lingkungan sekitarnya juga dengan mulai akan dibangun IPAL untuk limbah domestiknya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Adapun tim yang melaksanakan sidak diantaranya Baops dan Sub-1 dan anggota Babinsa, tenaga ahli serta tim media dari pihak perusahaan diantaranya HRD dan bagian lingkungan dari tiap-tiap perusahaan. Daup Herlambang, kontributor lapangan Surit News Channel mewartakan, kita jaga alam, maka alam akan jaga kita.